Pemko Banjarmasin menggelar peringatan Hari Anak Nasional di Panggung Siring seberang Balai Kota Banjarmasin Sabtu pagi. Jumlah kegiatan seperti tarian dan aksi teatrikal dari anak ditampilkan. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina yang hadir dalam kegiatan ini juga menyoroti kasus bullying atau perundungan yang marak terjadi sepanjang tahun 2024 ini. Dari data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, hingga bulan Juli sudah ada 128 kasus bullying, kekerasan dan pelecehan pada anak dan perempuan. Padahal pada tahun 2023 lalu, jumlah kasus bullying, pelecehan, kekerasan pada anak hanya mencapai 136 kasus. Anti bullying itu perlu ada yang namanya kayak teman sebaya, termasuk juga guru-guru, ya, orang tua juga mendampingi terus anak-anak kita, jangan sampai terjadi kekerasan dan juga bullying. Karena bullying itu akan menyebabkan mentalitas anak-anak itu down, jatuh. Untuk pulih itu dia perlu disemangati dan motivasi yang diberikan. Nah, kalau dia diam terus dibullying, maka itu akan berdampak pada masa depan dia. Mungkin suatu saat dia bisa melawan sehingga kemudian menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan bisa terjadi. Ya kan, hal seperti itu kasus-kasus yang sering terjadi. Nah, mudah-mudahan dengan adanya Satgas juga, Satgas untuk P3A, kemudian juga dengan kita mengkampanyekan seperti ini, untuk sekecil apapun terjadi bullying, baik secara fisik ataupun juga secara verbal, itu harus dilaporkan. Tahun 2024, data per Juli itu 128. Jadi memang cukup meningkat dibanding dengan tahun kemarin itu 136 untuk satu tahun. Sementara Juli ini sudah 128. Dan peningkatannya cukup drastis di bulan Juni dan Juli. Karena memang pada saat Juni-Juli ini kan anak-anak libur. Dari kekerasan remaja, ya, kemudian kasus-kasus pelecehan, nah itu yang cukup meningkat karena musim liburan. Artinya itu kesadaran dari masyarakat untuk melaporkan kepada UPTD semakin meningkat. Jadi indikatornya, speak up-nya sudah mulai, euforianya bahwa kalau ada kejadian apapun mereka melaporkan. Dan justru melaporkan itulah kami bisa memitigasi resiko dan memediasi atau menyelesaikan secara sesuai peraturan undang-undang. Sementara, menurut sebagian pelajar, bullying atau perundungan bisa menyebabkan kesehatan mental korbannya terganggu dan tidak percaya diri saat bersosialisasi dengan lingkungan mereka. Kalau bullying itu kan dapat menyebabkan dampak kayak kesehatan mental, habis itu mungkin ketidakpedean juga. Jadi mungkin jangan suka ngebully orang, terus apalagi termasuk dari kata-kata juga gitu, dijaga. Dari bullying itu ada dampak, ada mungkin? Pasti. Apa mungkin nih? Banyak sih dampak negatifnya. Salah satunya bisa mengganggu kesehatan mental anak tersebut dan membuat dia menjadi tidak pede. Pemko Banjarmasin juga sudah menyediakan Satgas terkait dengan kasus yang terjadi pada anak-anak. Adanya Satgas tersebut diharapkan bisa membantu masyarakat khususnya anak yang menjadi korban bullying, kekerasan dan pelecehan. Zen Pahlevi, Duta TV, Banjarmasin.